Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran Surya dan Tanfidiyah PCNO Salatiga yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Pejabat Wali Kota, jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, warga masyarakat Salatiga rahimakumullah. Beli mangga bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Salatiga yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kita hari ini semua hadir atas nama mahabbah, atas nama cinta. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, yang dengan cinta keduanya menjadi dasar untuk mencintai negara Indonesia. Maka hari ini mari bersama-sama dalam rangka peringatan Hari Santri, yang menurut saya sebenarnya tidak hanya hari santri tapi juga hari kiai. Hari kiai dan hari santri, di mana momentum ini kita diingatkan bahwa tidak perlu diragukan lagi kecintaan santri kepada NKRI. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, santri sendiri itu dari bahasa san itu insan, tri itu yang memiliki tiga hal. Apa yang harus dimiliki oleh santri? Yang harus dimiliki oleh santri adalah Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama Islam. 2 minggu yang lalu nama saya sempat trending topik di Twitter nomor 1 gara-gara saya dikira intervensi agamanya Farel Prayoga. Gara-gara kejadiannya adalah saya pengajian di Banyuwangi, dihadiri puluhan ribu orang, kemudian bintang tamunya Farel Prayoga. Dia datang, kemudian bisa sholawatan, kemudian saya tanya, Mas Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Dijawab tidak bisa. Kemudian dia nyanyi lagu Ojo Dibanding-banding ke, samalah, jangan dibanding-bandingkan saya dengan Pak PJ Wali Kota, tetap ganteng saya. Dan gak usah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita hidup di atas bumi yang sama tapi di atas takdir yang berbeda. Betul Bu? Makanya kalau Anda punya anak, anaknya santri, jangan pernah kamu ragukan dengan masa depan anakmu. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Selesai nyanyi Ojo Dibanding-banding ke, Mas Farel bisa ngaji apa enggak? Dijawab tidak bisa. Kemudian panitia datang bawa selembar kertas mengatakan kepada saya, Gus, mohon maaf, Farel Prayoga itu non-Islam. Akhirnya dia saya tanya, karena saya kaget, mohon maaf kalau Mas Farel agamanya non-Islam. Tadi saya nggak usah disuguh Mas, saya pas puasa. Wih, santri rungokno, kiai cek posok, santri ora. Jadi waktu itu saya bilang, mohon maaf, kalau begitu Mas Farel agamanya apa? Dijawab sama Farel, agama saya privasi. Akhirnya apa jawaban saya? Mas Farel, kalau memang agamamu privasi, apapun agamamu,
tolong taatlah dengan Tuhanmu, jadilah hamba yang taat. Kamu Kristen silakan ke gereja, kamu Islam silakan ke masjid, kamu Hindu silakan ke pura, dan lain sebagainya. Yang menjadi ramai kemudian adalah ketika kalimat jawaban Farel, agama itu privasi, itu diamplifikasi menjadi ramai di media. Farel keren, ditanya agama jawabannya privasi. Nah, kemudian muncul persoalan, Gus, agama itu privasi atau bukan? Saya menghormati bagi Anda yang mengatakan agama itu privasi. Tapi kalau saya mengatakan agama itu bukan privasi, agama itu harus dideklarasikan. Yang privasi itu bukan agama tapi ibadah. Saya nggak perlu nanya sama Pak PJ Wali Kota, Pak PJ tadi sholat duha apa enggak? Itu privasi. Saya nggak perlu nanya sama beliau, Pak Anda sudah sedekah apa belum? Itu privasi. Pak Anda istrinya berapa? Itu privasi. Itu privasi. Nah, kalau agama harus disampaikan. Makanya apa kalimatnya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Agama itu harus dideklarasikan. Itulah alasan kenapa ada kolom agama dalam KTP. Kalau memang agama itu privasi, nggak usah ada kolom agama. Tapi faktanya bangsa kita mengakui agama dengan mencantumkannya di dalam kolom KTP. Makanya dulu zaman Pak Cahyokumolo jadi Menteri Dalam Negeri, kebetulan sahabat saya, beliau tanya sama saya begini, Gus, ada pihak-pihak yang menginginkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Apa pandangan Gus Miftah? Saya jawab, saya tidak setuju. Seharusnya Anda orang Islam, nama umpamanya Muhammad, agama Islam, bangga dong dengan identitas agama dalam KTP-mu. Maka hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Saya nggak setuju. Kenapa Pak? Karena itu identitas yang harus membanggakan bagi saya. Nama Saverius, agama Kristen, ya silahkan Anda bangga. Maka saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tetapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju ibu-ibu? Setuju bapak-bapak? Setuju, codot dilawan. Nah, persoalannya begini Pak PJ Wali Kota, sejak kapan negara ini bermasalah dengan agama sehingga agama harus diprivasi? Toh kemudian amanat Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mengamanatkan bahwa orang Indonesia harus berketuhanan. Dan kalau orang Indonesia berketuhanan, berarti dia harus memiliki agama. Mana ada orang berketuhanan tanpa punya agama? Nah, ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya menyatakan dengan tegas, apapun agamamu berhak menjalankan perintah agamanya tanpa pernah mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Yang Islam silakan ke gereja, ke masjid. Yang Kristen silakan ke gereja. Yang Hindu silakan ke pura. Siapa yang melarang? Gak ada larangan. Tapi memang ada kemudian orang-orang yang punya kepentingan bagaimana kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang tidak akur dengan membawa isu agama. Maka kemudian apa? Ada yang tidak terima seolah-olah pemerintahnya anti-Islam. Indikatornya apa? Banyak ulama yang ditangkap. Kemarin tanggal 11 Oktober saya diminta menjadi penceramah oleh Presiden di JCC. Acaranya apa Pak Wali Kota? Investori Daily Summit 2022. Itu isinya para pengusaha, CEO, pejabat BUMN, Presiden, Kabinet Pak Jokowi. Saya bingung, ini mau ngomong apa? Acaranya investor, supaya investor datang ke Indonesia. Ternyata
Kalau kemudian kita melihat sejarah Harun ar-Rasyid, orang percaya untuk investasi di kerajaan Harun ar-Rasyid, salah satunya adalah karena adanya integritas dan loyalitas. Loyalitas kepada siapa? Kepada pemimpin. Maka kemudian kita lihat bagaimana kemudian orang luar percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kalau rakyatnya saja tidak percaya dengan pemimpinnya. Maka kalau kemudian orang luar harus menanamkan modal di Indonesia, syarat pertamanya adalah harus ada loyalitas. Maka saya bilang, kebencian yang berlebih kepada pemimpin adalah merupakan pintu radikalisme. Saya bilang, kalau memang Anda tidak suka dengan Pak Jokowi, ya besok pemilu 2024 silahkan nyalon sendiri. Sing milih raimu sopo. Wes gak pernah berjuang, gak pernah punya sumbangsi, gak punya jasa, gak punya nama, kok gaya. Betul Bu? Survei bulan Maret tahun 2022, tokoh nasional yang paling nasionalis, kemudian yang paling populer di TikTok, itu ada 10 nama. Semuanya kecuali satu orang. Semuanya politisi kecuali satu orang. Nomor 10 ada Caimin. Nomor 9 ada Erlangga Hartarto. Nomor 8 ada Prabowo Subianto. Mohon maaf, daripada salah saya baca. Ini ada 10 nama yang kemudian dianggap paling nasionalis, yang kemudian berwawasan kebangsaan yang baik. Hampir semuanya Pak PJ itu pejabat, kecuali satu nama. Kita lihat siapa yang bukan pejabat. Apakah moderatornya? Enggak mungkin. Pak moderator punya TikTok? Oh, punya. Followernya berapa? 2. Kasihan amat. Enggak, mau saya begini Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita mencintai bangsa ini dengan baik dan benar. 10 nama, hashtag by number, last update time tahun 2022 bulan Maret tanggal 1. Nomor 10 ada Caimin, ada Muhaimin Iskandar, tagarnya 4,2 juta. Nomor 9 ada Pak Erlangga Hartarto, tagarnya 31 juta. Nomor 8 ada Prabowo Subianto, tagarnya 105 juta. Nomor 7 ada Sandiaga Uno, tagarnya 123 juta. Nomor 6 ada Ridwan Kamil, 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani, tagarnya 212 juta. Nomor 4 ada Erick Thohir, tagarnya 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan, tagarnya 331 juta. Nomor 2 dengan tagar 479 juta, Gus Miftah. Wow. Bukan pejabat, bukan politisi. Saya hanya kalah dari Mas Ganjar Pranowo nomor 1. Apik loh, Presiden Ganjar wakili Miftah, apik loh. Ya minimal saya sudah menjadi presiden para pendosa. Nah, maksud saya Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kemudian saya santri, saya bangga jadi santri Nahdlatul Ulama? Karena memang sampai hari ini organisasi masyarakat yang begitu konsisten dan istiqomah dengan NKRI harga mati dan Pancasila sebagai ideologi adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kemudian ada orang mengatakan kalau agama itu diskriminasi, diskriminasinya dari mana? Maka di dalam beragama dan berbangsa, kita sebagai orang NU diingatkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasatiyah, tawasud, baik di dalam beragama maupun berbangsa. Gak boleh ekstrim kanan, gak boleh ekstrim kiri. Dulu ada yang berlebih-lebihan Pak, Gus, menurut saya semua agama itu benar, titik. Saya bilang ini pemahaman yang salah.
Kalimat ini benar tapi kurang komplit. Komplitnya di mana? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya Pak. Tiap hari kita bisa ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Ayo. Ini nggak benar. Nah, maka kalau kemudian dengan tata kelola pemerintah yang menjadikan warganya, masyarakatnya wajib punya agama dengan dasar sila ketuhanan yang Maha Esa, kok kemudian ada orang yang mengatakan Indonesia pemimpinnya itu anti agama? Anda mengatakan dari mana? Dasarnya apa? Indonesia memang bukan negara agama, tapi sudah sangat agamis. Indonesia bukan negara Islam, tapi sudah sangat islami. Loh, itu kalau memang negara Islami, Gus, kenapa banyak ulama yang ditangkap? Yang ditangkap polisi itu berapa dari jumlah ulama yang ada di Indonesia? Dan saya meyakini polisi nggak berani sewenang-wenang menangkap ulama, menangkap rakyat biasa saja nggak boleh sewenang-wenang, apalagi kiai. Kalau kemudian ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Jangankan ulama yang berbuat kriminal, polisi berbuat kriminal ya ditangkap sama polisi. Betul? Makanya jangan kaget kalau ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi ditangkap sama polisi. Sing mumet yo ndase polisi. Makanya kemarin saya bilang, kita evaluasi sama teman-teman kemarin kepolisian, saya bilang, manusia itu kan mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibuat bisa oleh Allah yang Maha Bisa. Contoh, kencing itulah masalah sepele toh Bu, tapi banyak orang nggak bisa kencing. Saya ngajak anaknya Kapolres mau berangkat umroh suntik meningitis, disuruh kencing dulu tes urin 30 menit di kamar mandi Pak, nggak bisa keluar air kencingnya. Saya bilang goblok nguyuh raiso. Gantian saya masuk toilet, saya mau pipis sama nggak bisa keluar. Tak denden ke yo ramet tuh, tak obat abit ke yo ramet tuh. Akhirnya aku jengkel, tak selentik indah sih yo ramet tuh itu. Karena apa? Karena belum Allah izinkan. Maka beruntunglah Anda yang masih bisa kencing, betul? Nah, tidur itu masalah sepele apa masalah susah? Tapi banyak orang yang nggak bisa tidur Pak. Masuk kamar, hotel, kamarnya bagus, kasurnya tebel, selimutnya hangat, bahkan bantal gulingnya iso ngentut. Maca donga, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Matane yo ora iso merem. Tapi lucunya wong Solo 3 lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga merem. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Makanya kalau saya sedang ngaji Anda tidur silahkan, cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Apa rumangsane Pak Wali, ibu-ibu yang pakai payung itu karena takut panas? Bukan, takut bedaknya luntur. Aku bingung kok ndelok raine wong wedok. Kuwi jane rai apa papan karambol. Podo-podo kebak wedak gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kemudian kita dudukkan sama, saya bilang sama polisi. Kawan-kawan saya kebetulan polisi, tanggal 1 Oktober kemarin saya ngaji dengan Kapolri di Probolinggo. Saya bilang, ini membuktikan apa? Bahwa manusia itu tidak mampu apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu Pak, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain.
tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Malah kemarin saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek, kan goblok. Kalau memang dokter itu pinter, kenapa hari ini ada isu paracetamol yang justru membahayakan anak-anak kecil, betul? Kan berarti nggak bisa apa-apa. Makanya saya punya santri, kamu pengen jadi apa nak? Dokter. Saya tanya, dokter itu pinter apa goblok? Pinter. Salah, dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Pak Wali sakit apa? Kalau pinter ngapain tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Nggak ada dokter di Boyolali, dokter hewan tanya sapi-sapi, kamu sakit apa? Nggak ada. Teman saya dokter marah sama saya goblok ki wong Islam. Gus. Lah napa, Dok? Wong Islam ki goblok. Ngopo sing ngentut silite wudu sing diraupi raine? Matamu ku ya aku. Akhirnya saya jawab, iya dokter, kenapa orang Islam yang ngentut silitnya wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Mbok matane kuwi disuntik aku. Betul, Bu? Kenapa yang kentut silitnya wudu yang dicuci mukanya? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Makanya kalau ibu-ibu pengajian ngentut, isin aku. Enggak mengentut, isin aku, ora mungkin. Berarti manusia nggak bisa apa-apa, Pak. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya yang paling bagus dong, Pak. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang, tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Wongnya ya tekoi. Loh, ini saya kasih satu contoh lagi. Gara-gara ini saya dilaporkan polisi sama lawyer Persatuan Dukun Indonesia. Katanya saya melanggar kasus penistaan dukun. Gara-gara saya bilang apa? Saya podcast sama Atil Atta Halilintar terkait maraknya dukun kemarin. Tujuan saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Wong dalil haramnya dukun itu jelas banyak. Man ata arafan au kahinan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi araf, siapa itu araf? Tukang ramal, au kahinan atau dukun, fa sadaqahu bima yaqul, dan mempercayai apa yang dikatakan oleh araf atau kahin, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah benar-benar ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti nyuwun sewu, MUI mengharamkan perdukunan. Lah Atta tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, iya. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Lah, kalau memang dukun itu pinter, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pengasihan, jual pelet. Tapi buktinya banyak dukun sing bojone cangkeme merongos. Betul, Bu? Saya kira golek bojo ayu caban ora perlu maroning dukun. Ingat, kalau kamu pengen mendapatkan istri yang good looking, harus berangkat dari kamu yang good rekening. Wong wedok dilawan. Ingat nak, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nah, makanya gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Santai Pak Wali, masih siang, mereka kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai. Wong wedok saya sing penting glowing ya Pak. Makanya saya punya istilah, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng, tak kandani. Saya udah lama nggak ketemu Deddy Corbuzier. Saya ketemu Deddy Corbuzier terakhir pas saya menikahkan dia dengan istrinya Sabrina ini. Lah kemarin dia mau berangkat ke Amerika ketemu saya. Ditanya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Nah.
Wong wedok dilawan. Perempuan tuh karakternya satu Pak, PJ Wali Kota. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya putih Pak, biasanya. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Tapi satu lagi Gus, bisa deh. Satu lagi. Apa Pak? Perempuan itu bukan apa yang dia katakan, tapi apa yang tak terucapkan. Oh, kata Pak Wali Kota, perempuan itu apa yang dia katakan tapi apa yang tidak terucapkan. Bukan itu Pak. Perempuan itu kayak pesawat Pak. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Itulah perempuan. Jangan pernah punya salah sama perempuan. Karena perempuan itu ahli sejarah. Salah laki-laki. Oh, wong lanang duwe salah pisan, seumur hidup kelingan terus. Karena memang perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Iya. Makanya ada istilah lali rupane eling rasane. Codot. Kalau ini yang datang para tata muslimat sama fatayat. Saya melihat fatayat atau muslimat itu nggak perlu lihat seragamnya Pak, cukup dari baunya. Kalau fatayat itu baunya parfum lah. Kalau muslimat balsem Pak. Ya Allah. Jadi ini muslimat ngece. Udah muslimat bukan balsem deh, fresh care. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf kalau dikatakan negara ini anti agama, Anda salah. Kriminalisasi ulama, Anda salah. Kalau ada ulama yang ditangkap sama polisi itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau Pak PJ Wali Kota ngundang Gus Miftah pulang nggak disangoni, lah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378. Nah, penipuan. Kalau dikasih sangu isinya cuma sedikit, pasalnya beda lagi, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, maka kemudian apa? Nahdlatul Ulama di dalam berbangsa dan bernegara ada dua amanat besar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah amanat keagamaan, yang kedua amanat kebangsaan. Saya ingin Bapak Ibu yang hadir, para santri yang hadir memahami dua hal ini, amanat keagamaan dan amanat kebangsaan. Yang pertama, amanat keagamaan. Amanat keagamaan adalah menjaga berlangsungnya tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kita lihat Arab Saudi itu Pak, tadinya mereka sangat kental dengan amalia Ahlus Sunnah. Tapi sejak perjanjian As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, Ahlus Sunnah ini menjadi hilang. Karena As-Saud memegang kendali politiknya, kemudian Abdul Wahab dengan Wahabi memegang kendali ideologinya. Maka yang tadinya Ahlus Sunnah, kemudian Arab Saudi dikuasai oleh Wahabi. Pertanyaannya kok bisa Gus? Iya, kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi tidak ada organisasi yang menjaga dan membentenginya. Makanya gampang hilang dan tidak dilestarikan. Pertanyaannya begini secara sederhana. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia kok masih bisa bertahan sampai hari ini? Karena ada organisasi yang menjaganya, organisasi yang membentenginya. Siapa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Makanya kalau hari ini ada orang-orang yang mengatakan begini, nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Jelas itu merupakan propaganda dari orang Wahabi. Hati-hati. Sekarang sudah banyak di media sosial seperti ini. Dan kita memang harus mengakui Pak Wali Kota, dakwah kita di medsos itu tidak segencar mereka. Survei Carta Politika dan Poltreking terhadap ustadz berpengaruh di Indonesia, nomor 1 dan nomor 2 alhamdulillah imbang.
head to head, survei, carta politika, poltreking. Siapakah Ustadz di Indonesia yang paling berpengaruh? Nomor 1 ada Ustadz Abdul Somad, nomor 2 ada Gus Miftah. Yang pengen saya sampaikan apa? Bahwa sebenarnya kader NU itu juga mampu. Kader NU itu juga bisa. Persoalannya mau apa tidak. Kalau kemudian persoalan orang alim, Pak, NU itu gudangnya orang alim. Persoalannya adalah mau nggak kita berkontribusi untuk Ahlus Sunnah? Mau nggak kita berkontribusi untuk Indonesia? Sekarang masih banyak yang malu-malu, Pak. Sementara kelompok sebelah yang sebenarnya belum tentu berkemampuan, tetapi berani menonjolkan dirinya. Maka ada istilah, mereka itu sebenarnya minoritas, tapi speak up. Sementara kita mayoritas, tapi silent. Maka saya bilang, berdakwahlah sampai alim. Jangan nunggu alim baru berdakwah. Dulu ada orang bilang begini, idealnya Gus, orang dakwah itu harus seperti Gus Baha, harus alim dulu baru berdakwah. Saya bilang, kalau semuanya nunggu alim dulu kayak Gus Baha, akan banyak ruang kosong yang kita tidak bisa masuk. Bukankah kita ingat, falikulli syai'im maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kenapa? Karena Nabi sendiri jumlahnya banyak, maka kiai sebagai ahli warisnya para nabi, tentunya warisannya beda-beda. Contoh, ada nabi ditakdir oleh Allah jadi raja, Daud. Begitu mudhun turun kepada kiai, ada kiai yang diangkat oleh Allah menjadi presiden, Gus Dur. Maka kalau hari ini Anda mengatakan santri tidak bisa jadi apa-apa, Anda salah. Santri tidak bisa jadi kaya, Anda kalah. Pendapatan Gus Miftah lebih banyak daripada PJ wali kota. Berani dicek, ayo. Dulu ceritanya Bapak, ibu-ibu muslimat, supaya Anda memotivasi anak-anaknya dan santri-santrinya. Pak PJ, saya diundang sama pejabat di Jakarta. Pengajian sama penyanyi dangdut. Ada kiainya, ada penyanyi dangdutnya. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih fee 150 juta. Gus Miftah dikasih 75 juta. Saya kembalikan, Pak. Pak pejabat, silakan uangnya diambil. Loh, kenapa Gus? Anda tidak fair. Tidak fair di mana, Gus? Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, Anda bayar 150 juta. Buka titik, jas. Anda nggak fair. Sementara Anda ngundang kiai, suruh ceramah, membangun moralitas bangsa, disuruh memberikan nasihat, Anda hargai lebih murah. Daripada Anda hargai lebih murah, mendingan saya nggak usah Anda bayar. Kenapa Gus? Kalau begini caranya, teman-teman, mindsetnya pejabat lebih menghargai penyanyi dangdut dibandingkan kiai. Selamanya orang nggak ada yang punya cita-cita pengen jadi kiai, tapi maunya jadi penyanyi dangdut. Akhirnya apa? Pejabatnya mikir, oh begitu ya Gus? Iya. Bukankah kita diingatkan dalam kitab taklim, ro'a itu ahakul hak, hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu haknya guru. Kenapa penyanyi dangdut Anda lebih bayar mahal dibandingkan kiai? Akhirnya mikir, Pak. Sejak saat itu pejabat gak berani menghargai saya murah di bawah penyanyi dangdut, minimal sama. Gagah Pak PJ. PJ wali kota bayarnya piro? Mang juta. Tak wangi, Pak. Men rakyatmu rakakan jaluk proposal, Pak. Maka kemarin saya dipanggil sama Yaidah Jazuli di Ploso. Saya sowan sama Gus Kausar. Bah, Gus Kausar tanya, Gus Miftah ini, Bah, kalau di kalangan pejabat mahalnya minta ampun. Saya bilang, nggih, Bah, wonten dawuh. Apa jawaban beliau? Harus ada yang berani. Sehingga kemudian apa? Saya sering mengatakan begini loh, Pak PJ Wali Kota, konco-konco NU, nyuwun sewu banget nih. Kita itu orang-orang NU selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Yola iwae gede Pak, wader, teri, cetol gitu. Sehingga kemudian apa? Karena terlalu berebut di kolam yang sama dengan ikan yang sama, yang terjadi apa? Hasut antara kiai satu dan yang lainnya. Maka kemudian apa? Saya ingat betul dengan dawuhnya Maulana Habib Lutfi tahun 2000-an.
Saya dipanggil ke kamar beliau, beliau duduk seperti ini, saya pegang sukunya, kakinya, saya pijeti. Beliau mengatakan sama saya apa? Le, ojo kaget. Satu saat kamu akan mendapati satu zaman di mana banyak hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Dan wallah itu terbukti. Saya dulu mau bikin pesantren di Jogja, orang bilang, Miftah iki sopo, anaknya sopo, kok wani gawe pondok pesantren yang Jogja. Saya bilang, bukankah Anda kemudian ingat wasarul alamina dawul humuli idza faqartahum dakarul jududa. Mohon maaf, generasi yang paling jelek itu siapa? Gus-gus kanca-kancaku sing nom kaya aku rungokno, Kang. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang besar Anda mengatakan bapakku mbiyen luwih hebat tinimbang ini. Padahal di saat dia mengatakan bapakku lebih hebat, dia bukan siapa-siapa. Harusnya malu. Saya dulu Pak PJ Wali Kota mau dipek mantu sama kiai besar, saya tolak. Alasan saya sederhana. Kalau saya punya menantu besar, satu saat saya bisa jadi besar, orang akan mengatakan, ya lumrah Miftah itu besar, wong duwe mara tuwa besar. Tapi kalau saya nggak bisa besar, orang akan mengatakan, walah Mif, duwe mara tuwa gede kok mantune ora iso gede. Kan aku malu. Akhirnya saya bilang apa? Saya mau cari mertua sing ora gede. Wong biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak hapusi. Kan enak Pak itu. Kalau kita besar nggak ada orang nyacat, kita kecil juga nggak ada orang menghina. Maka kemudian apa? Lucu hari ini kalau kita hanya membanggakan mbah-mbah kita, sementara kita bukan siapa-siapa. Saya paling malu Pak. Sampai akhirnya Habib Lutfi bilang sama saya apa? Le, sekali-kali sampaikan mbahmu ki sapa. Oke, saya sampaikan. Kalau ngomong nasab Pak, saya Pak urutan 10, 12 saya masih hafal Pak. Miftah punya Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya bapak Kiai Usman. Muhammad Usman. Kiai Muhammad Usman punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran. Muhammad Boniran punya bapak namanya Kiai Muhammad Jalal Iman. Jalal Iman punya bapak namanya Kiai Karyonawi. Karyonawi punya ibu namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya bapak namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi Anda salah, bukan Hasan Besari. Hasan Besari itu cucu dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7-nya namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak 3, Nyai Madarum, Hasan Besari. Muhammad Besari punya bapak di Caruban, namanya Anom Besari. Anom Besari punya bapak di Kediri, namanya Abdullah Mursad. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuan Praworo. Susuan Praworo punya bapak namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono punya bapak namanya Raden Patah. Raden Patah punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Apa lagu bro? Melarang ya lumrah, ngono lho. Tapi hebatnya apa? Saya mengatakan mbah saya Muhammad Besari, sementara muridnya beliau, ponak cucunya saja Hasan Besari, itu punya santri besar, namanya siapa? Onto Wiryo, yang merupakan murid dari Mbah Hasan Besari, cucunya Mbah Muhammad Besari. Nama komplitnya Pak PJ Wali Kota, Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Lah saya malu, mbahku mbiyen santrine Diponegoro, Gus Miftah santrine Lonte, Sarkem Bandungan, Doli, Sunan Kuning, ya Allah. Maka dulu ketika rame yang tadi Anda bilang, klub malam rame, saya dimasukkan ke grup WA Asparagus DIY Jawa Tengah. Pak Wali tahu, sebulan saya dimasukkan grup, ditokke Pak, Miftah tidak pantas berada di grup ini, nggak level sama Gus-Gus. Saya alhamdulillah. Begitu saya tahun 2019 viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam, saya dimasukkan grup lagi. Akhirnya saya bilang, mohon maaf, saya tidak pantas berada di grup ini, saya keluar saja, mudar gue aku. Jadi mohon maaf, apa sih yang kita banggakan gitu? Padahal nyuwun sewu,
Gak perlu Anda membanding-bandingkan satu kiai dengan kiai yang lainnya. Falikuli syai'in pak-pakun. Semua orang itu punya pak-pak masing-masing. Kenapa Gus Miftah kok masuk ke Sanggar Palonten, ketemu dengan PSK dan lain sebagainya? Saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Adab semakin banyak semakin mahal, tapi kalau barang semakin banyak semakin murah. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai jarang kok kiai lonte gitu, goblok. Amumet dasku. Malah Gus Miftah kiai lonte lho. Bu, Pak, barang itu kalau sedikit berarti dia langka. Kalau langka berarti antik, kalau antik harganya mahal. Kudune balik Gus Miftah kiai mahal, malah kiai lonte. Bagaimana nggak mahal Pak Wali? Saya kemarin di Lampung itu lelang blangkon untuk nyumbang muktamar kiai. Terus muktamar panitia kurang duit, mbok disumbang. Saya nyumbang blangkon 1. Blangkon saya pakai 10 tahun, harganya 90.000. Saya jual untuk muktamar NU di Lampung. Anda tahu blangkon saya laku berapa? 900 juta Pak. Blangkon saya 1 juta Pak. Blangkone wae saya 1 juta, piye sarunge? Apa meneh isine gitu. Isine blangkon. Makanya kemarin kan saya dapat penghargaan dari Leprit Pak Wali dalam 3 kategori. Lelang blangkon termahal di dunia. Mana ada blangkon 900 juta. Sebenarnya 2 kali saya jual blangkon. Yang pertama laku 200 juta untuk gerakan santri asuh. Yang kedua 900 juta. Kemudian yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. 22 tahun istiqomah. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Yang ketiga saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai apa? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Truk-truk itu bawangnya banyak digambar Gus Miftah itu paling banyak. Lebih banyak dari gambarnya Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier. Lebih banyak gambar saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Kok yono gambarku gitu? Kayak kata-katanya nggak asik belas. Silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Maka apa? Harusnya kita kiai-kiai NU fokus untuk menjaga tradisi ahlus sunnah. Nggak usah mempermasalahkan kaifiah. Orang itu punya kaifiah masing-masing yang tidak harus sama. Makanya dulu Pak, saya tersinggung dengan tulisan di Jawa Pos. Saya telepon sama pemeretnya, ada tulisan begini, dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Saya bilang kamu ngawur, Gusmi itu wali. Apa yang beliau punya itu given, karomah, pemberian dari Allah. Dan Gusmi nggak bisa dicontoh Pak, karena dia wali, one and only, satu-satunya. Apa yang beliau lakukan itu merupakan karomah. Sementara yang saya lakukan itu bisa dicontoh oleh orang selama dia punya keberanian, punya kemampuan, punya keilmuan, dan yang keempat tidak ngacengan, bisa itu. Oh, kamu juga bisa. Tapi kalau Pak PJ Wali Kota nggak mungkin saya ajak. Kok saya ngaji ke Bandungan Pak Wali Kota ikut? Jangan. Saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Nah, maka kemudian apa? Tugas Nahdlatul Ulama itu semakin berat. Orang yang membenci NU, tugas kita apa? Fokus terhadap organisasi untuk berkhidmat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka nyuwun sewu Pak, kenapa kemudian saya jual mahal di BUMN, pejabat dan sebagainya? Supaya santri-santri ini punya harapan. Ternyata jadi kiai itu juga bisa keren. Ternyata jadi kiai nggak kalah mahal daripada artis dangdut.
Jangan semuanya sama, umpamanya kiai sarunge ngelinting, ambune kelembak menyan, untune gadulan bisa. Nggak menarik, Pak. Apalagi kemudian saya punya tugas ngaji di kalangan para artis dan selebritis. Bagaimana saya memperkenalkan Ahlus Sunnah kepada kelompok-kelompok artis. Hari ini Pak Wali Kota, saya punya pengajian dengan circle artis. Jamaahnya ada Anang Asanti, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Aurel, kemarin yang baru rame, Rizky Bilar, Lesti Kejora. Apa hikmah dari kasusnya Lesti Kejora, Bu? Please jangan kurus-kurus, Bu, gampang dibanting. Sing lemu, yes. Lagian memang hari ini cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek kurus. Kenapa? Karena cewek kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Lah Pak Wali Kota punya istri gemuk, jos, mau keloni setengah jam, sikilmu kram Pak tak kadang. Ciri-ciri perempuan gemuk itu satu Pak Wali Kota. Kalau dia foto, mesti posenya miring. Set. Soalnya khawatir, wetenge ketok. Tapi kalau laki-laki Pak Wali jangan gede-gede perutnya Pak Wali. Karena ada penelitian di rumah sakit Jogja. Laki-laki kalau perutnya besar biasanya manuknya cilik Pak. Makanya aja gede-gede Pak. Ketoknya wetenge gede, sarungnya dibuka isine mung kaya pentil ngene lho. Makanya kalau Gus Miftah perutnya nggak besar Pak. Makanya kalau orang perutnya besar sama burungnya kecil, Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya tajar. Yang ibu sebelah langsung teriak, Rasito Ibrahim, Fir'aun ya rapopo. Ya minimal kalau ibu pun tidak punya imam yang baik seperti Fir'aun, jadilah istri seperti Siti Asiyah. Asia, bukan Aisyah, Asia. Bukan Aisyah tapi Asia. Ini istri Pak yang menyelamatkan Nabi Musa. Peraturan zaman Fir'aun, bayi lahir laki-laki bunuh karena bisa jadi kompetitor untuk Fir'aun menurut data dan informasi dari dukunnya Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Bayi Musa ditaruh di atas tempat kemudian dikentirkan. Kentirkan ki apa ya? Mati kelek kayak gitu. Bahasa Indonesia dikentirkan apa Pak moderator? Loh, kalau dihanyutkan itu tenggelam Pak. Kalau dikentirkan itu di atas air. Kalau dihanyutkan di dalam air. Nah, inilah bahasa dikelek matamu dikelek kayak gitu. Inilah susahnya bahasa Jawa di Indonesia kan raiso Pak. Mila ngaji kitab kuning itu mesti repot. Kalau kemudian pengen diterjemahkan coro pegon itu repot. Karena banyak bahasa Jawa nggak ada bahasa Indonesianya. Contoh nguyuh hanyang-hanyangan. Bahasa Indonesianya apa Pak Wali? Ora ono, mosok kencing makcrit enggak ada. Nah, nyang-nyang. Kayak ibu-ibu duduk di bawah, itu nanti pulang pengajian little body. Sini digatel kelebon wedi ya. Apa bahasa Indonesianya? Ora ono. Begitu bayi mendarat, ternyata mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Ditemu sama Siti Asiyah, dibawa pulang. Fir'aun marah, bunuh. Ini Siti Asiyah yang soleh kan jawab, jangan mas, ojo mau pateni. Kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Delala Pak Wali, Fir'aun manut karo istrinya. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama perempuan. Itu gara-gara Siti Asiyah Pak. Menurut saya wong lanang kaya awake dhewe kalah karo bojo itu biasa Pak. Mbok sak pinter-pintere kiai diketak bojo goblok dadak tak kandhane. Aku mbok PJ Wali Kota ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone wong lanang ki lak ning jaba kaya macan, mulih kaya kucing tak kandhane. Meyong. Ning jaba ya kaya elang, ning omah kaya emprit. Mbuh wong wedoke sangka apa lho, gumun aku. Maka saya nggak pernah suka dengan laki-laki. Karena saya punya prinsip Pak Wali, perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah.
Itu artinya semakin banyak sajadah bagi laki-laki semakin baik. Setuju, Bu? Ya sudah, kita muliakan perempuan. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada banyak doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Kalau saya dulu alhamdulillah, Bu, ditakdir oleh Allah nggak pernah pacaran, karena memang nggak ada yang mau. Karena saya dulu miskin, Bu. Tapi hari ini saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Apa? Jadokna aku karo Gus Miftah telat. Apa amanat kedua? Ini amanat kebangsaan yang harus dipahami oleh kaum santri. Amanat Nahdlatul Ulama yang kedua adalah amanat kebangsaan, menjaga berlangsungnya negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Sudah tidak boleh ditawar. Makanya saya dulu buat acara sama Mas Ganjar di Jeporo, Mas. Itu ada guru pakai pakaian ASN, dialog sama saya, maju ke depan. Dia bilang apa sama saya? Gus, Indonesia itu kalau mau makmur, mbok Pancasila dirubah, demokrasinya dengan demokrasi Pancasila. Kita pindah dari demokrasi ke sistem apa? Sistem khilafah, dengan menghilangkan sekat-sekat kebangsaan. Saya tanya sama yang bersangkutan, Pak, menurut Anda negara mana di dunia yang berhasil dengan sistem khilafah? Saya bilang, dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu kurang kental, Bali ini kurang isu. Ibu-ibu ingat, kalau suami pulang pagi nggak masalah, Bu, banci saja pulangnya pagi. Sejak kapan Arab Saudi itu menggunakan sistem khilafah? Arab Saudi itu bukan khilafah tapi al-mamlakah, kerajaan. Bahkan hari ini Muhammad bin Salman bikin keputusan, ada ulama yang mengkampanyekan sistem khilafah, pancung lehernya tanpa pengadilan di Arab Saudi. Lucunya apa? Di Indonesia yang masih banyak teriak-teriak dengan sistem khilafahnya. Saya tanya lagi, Pak, kalau Anda ngomong khilafah, pertanyaan saya, Umar, Utsman, Ali itu khalifah terbaik di masa terbaik, di zaman terbaik, dengan umat terbaik. Matinya dibunuh, Pak, ditusuk. Pertanyaan saya, sekarang siapa orang Indonesia yang lebih hebat dibandingkan Umar, Utsman, Ali? Gak ada, Pak. Tapi kalau karakternya seperti Umar, banyak. Siapa itu? Umar itu wali, ditakuti oleh setan, tapi takut sama istri. Oleh Pak Wali. Loh, tapi Umar itu diangkat jadi walinya Allah. Salah satunya gara-gara takut sama istri. Makanya kalau bapak-bapak di sini takut sama istri, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat sebagai walinya Allah. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Calonnya siapa mau jadi khilafah? Kemudian yang kedua, kalau sudah ada calonnya, cara milihnya bagaimana? Nggak ketemu. Kalau ada cara milihnya, begitu jadi yang lantik siapa? Maka saya bilang, khilafah di Indonesia itu bukan ditolak, tapi otomatis tertolak. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa yang majemuk, bangsa yang pluralis. 1.400 suku bangsa, ada 6 agama, begitu banyak aliran kepercayaan, maka otomatis tertolak. Dan Allah, Pak Wali, itu sangat cinta dengan Indonesia, sangat adil dengan Indonesia. Buktinya apa? Membuat pantai seindah Bali dengan mayoritas penduduknya orang non-Islam. Delalah kok Bali ki manggone ning kono, mayoritas non-Islam. Sehingga apa? Ada orang datang pakai kotang, pakai sempak tok, gak ada yang marah-marah. Coba kalau seandainya Bali itu seindah itu, kemudian mayoritasnya kayak orang Solo Tigo, gitu masuk ke pantai, teriak takbir, bubar, Pak. Tapi untungnya Bali ditaruh di provinsi yang mayoritas Hindu. Lombok itu seindah Bali, Pak. Nyatanya ora iso maju gitu.
Ini keindahan Indonesia. Bukan Islamnya yang salah, tapi cara beragama kita yang salah. Kalau saya dengan Pak Wali jangan takbir, dikit-dikit takbir, pusing kita Pak. Pak Wali ketemu saya, traktir, nah, selesai Pak. Maka kemudian apa? Kemajemukan yang ada itu sudah menjadi konsensus bahwa negara ini adalah negara kesepakatan. Artinya apa? Semua agama berhak dong menjalankan perintah agamanya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Maka dulu Gus Miftah diundang ke gereja, acara peresmian gereja kajian kebangsaan, saya hadir Pak, walaupun saya dibully mati-matian. Miftah kafir, saya jawab nggak masalah, syahadat lagi. Bahasa satu Bu, nama saya trending di Twitter seminggu lebih. Saya dicaci maki, diposting sama Mas Deddy Corbuzier, ditonton 7 juta kali. Yang komentar 100.000 orang, semuanya mencaci maki saya. Gus Miftah sakit hati, tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Tapi gara-gara saya ini, saya dapat undangan ceramah untuk berbicara toleransi. Yang undang saya siapa Bu? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Coba Anda bayangkan, wali kota Los Angeles ngundang Gus Miftah, wali kota Salatiga, ora. Kata orang di anggaran gitu ya. Sekiri-kiri. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah indahnya Indonesia. Dan orang NU harus menjaga dua amanah ini. Satu, amanah keagamaan. Yang kedua, amanah kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.